yang sudah ramailah nama dari tokoh gubernur yang akan dijadikan itu, yaitu dari Partai Golkar. Siapa dia? Dia adalah mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Memang Ridwan Kamil pemilu kepala daerah di Jakarta memang menarik sekali bagi banyak orang. Partai-partai politik yang jumlahnya belasan itu juga memperhatikan, mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun partai itu tidak memiliki calon kepala daerah sendiri, artinya yang dari partai itu, dia berusaha untuk mendapatkan calon dari partai yang lain. Partai pemenang pemilu untuk legislatif di Jakarta yang menang itu ternyata juga tidak memiliki calon gubernurnya, calon kepala daerah yang paling nomor 1 itu. Ini memang sebuah fenomena tersendiri bagi partai-partai dalam memiliki dan memilih calon untuk dapat diusung menjadi kepala daerah. Nah, paling luar biasa, PKS kan juara pemilu legislatif pada yang bersamaan dengan Pilpres kemarin itu. Tapi dia juga tidak memiliki calon gubernurnya. Ya. Oleh karena itu dia pada posisi untuk memperebutkan calon wakil gubernurnya. Nah, dilema bagi PKS. Satu sisi ingin menjagokan Anies karena pada saat Pilpres kemarin bersama dengan partai yang lain PKS mendukung Anies. Dan sekarang juga ada keinginan untuk mendukung ke situ. Tetapi ternyata ada manuver, ada ajakan, ada rayuan untuk diambil mendukung calon gubernur yang dari partai lain. Nah, partai lain pun yang ingin mengambil kekuatan dari PKS itu ternyata juga tidak memiliki calon gubernurnya. Ya, saya katakan Gerindra dan PAN ini tidak memiliki, tetapi dia menginginkan untuk mengusung tokoh dari partai lain, ya, yang sudah ramailah nama dari tokoh gubernur yang akan dijadikan itu, yaitu dari Partai Golkar. Siapa dia? Dia adalah mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Memang Ridwan Kamil kalau dijagokan di Jawa Barat peluangnya sangat besar, tetapi nggak tahu nanti kalau diusung betul-betul ke Provinsi Jakarta. Ya, karena ini kadernya Golkar. Golkar sendiri masih bimbang, ya, karena dia juga tidak menginginkan Ridwan Kamil ini ada di dalam pertarungan di daerah Jakarta, tetapi khusus untuk bermain di daerah Jawa Barat dengan perhitungan-perhitungan bahwa Ridwan Kamil masih sangat populer di Jawa Barat, masih sangat kuat posisinya di Jawa Barat, elektabilitasnya juga cukup tinggi kalau di Jawa Barat. Nah, tapi ya mau tidak mau, karena pernah kan di bulan-bulan akhir Mei lalu itu Presiden Joko Widodo itu memanggil, ya, elemen dari partai-partai yang kemarin maju di dalam Pilpres, yaitu ada Golkar, ada Gerindra,
ada PAN, dan ada Demokrat. Khusus ketua umumnya diundang, ya, diajak bincang-bincang, dan rupanya Presiden juga menghendaki bahwa Ridwan Kamil menjadi calon dari koalisi Indonesia Maju itu. Nah, ini semua menjadikan banyak pertimbangan. Ya, memang politik itu dinamis, waktu-waktu bisa berubah. Hanya sekarang ini kekuasaan, ya, ada istana, ada calon presiden. Ini semua memiliki kekuasaan pada saatnya nanti. Kalau pas pemilunya, pemilihan, pencoblosannya, itu pemilih presiden terpilih itu sudah menduduki posisi yang tetap, ya, yaitu dia sudah dilantik pada 20 Oktober. Sementara itu Presiden Jokowi yang sekarang memiliki kekuasaan penuh itu pada saat 20 Oktober nanti sudah turun takhta, sudah lepas dari kekuasaan secara penuh. Hanya mungkin pengaruh-pengaruhnya masih ada, karena beliau pada saat ini elektabilitasnya masih sangat kuat, dukungan rakyat juga kuat, rakyat juga mengakui tingkat keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, ya, baik di pusat maupun di daerah. Ya, bahkan daerah-daerah yang pernah dikunjungi tentu sangat mengagumi kehadiran Jokowi ini. Nah, pada akhir-akhir ini pihak PAN dan Gerindra memang sudah berharap sekali presiden terpilih ini menghendaki mantan gubernur Jawa Barat untuk bisa maju di pemilu Kada Jakarta. Namun pemilik dari kader itu Golkar masih menimbang-nimbang sampai saat ini. Apakah nantinya gubernur Jawa Barat mantan ini setelah disurvei bisa mengalami peningkatan, ya. Karena sampai saat ini dia masih ada di bawah bayang-bayang kekuatan survei dari Anies yang hasilnya masih menduduki posisi yang paling tinggi. Nah, ada kabar bahwa rayuan, ya, pendekatan-pendekatan dari Gerindra ini juga memberikan peluang kepada PKS. Kalau mau bergabung, maka PKS akan mendapat posisi untuk di pilkada itu, yaitu calon gubernur. Sementara itu, kalau di Anies bersama dengan PKB itu yang sudah mendeklarasikan kalau nanti juga PDI bisa masuk, dia juga berharap bisa mencalonkan calon gubernurnya itu juga dari PKS. Nah, ini sebuah pertimbangan-pertimbangan yang perlu penganalisaan yang sangat tajam dari para pimpinan atau para petinggi dari PKS. Apakah mau ikut dukung Ridwan Kamil atau dukung Anies? Ini pertimbangan-pertimbangan. Mungkin akan terjadi pada H-sekian. Ya. Jadi mungkin sebelum dideklarasikan lalu mendaftarkan diri itu masih, ya, mungkin di bulan-bulan Juli nanti akan semakin matang. Apalagi mendekati bulan Agustus. Tapi juga jangan sampai itu menjadi pertimbangan yang konyol. Karena ini juga kalau pihak anak presiden kan juga sebetulnya menginginkan untuk dapat berpasangan menjadi calon wakil gubernur. Ya, dia juga pernah menyatakan bisa menjadi calon dari
wakil gubernur dari Anies maupun dari Ridwan Kamil. Nah, ini dia orang yang mengkangkangkan dua kakinya di dua tempat. Ya. Kepleset, ya jatuhlah dia. Tapi siapa tahu karena ada hubungan dengan kekuasaan, ada hubungan dengan anak presiden, ada hubungan dengan ya dia selaku ketua partai. Sekalipun ketua partai, ketua umumnya, ia belum memiliki elektabilitas yang tinggi. Jadi masih belum menjadi perhitungan sebenarnya. Tapi siapa yang bakal menjadi calon gubernur mewakili Anies atau mewakili Ridwan Kamil dari partai-partai itu juga belum banyak. Nasdem sebetulnya juga ada ancang-ancang ingin menampilkan jagonya sendiri yang namanya Sahroni itu. Nah, ini semua nantinya juga akan menjadi pergulatan, persaingan yang luar biasa. Kalau di tingkat provinsi Jakarta ini nanti ada 3 calon, ya, maka akan lebih seru lagi. Tapi kalau 2 calon akan terjadi head to head juga akan lebih semarak, akan lebih mantap karena hal-hal yang dipilih oleh rakyat itu ya yang bakal menentukan siapa yang menjadi pemenangnya. Kalau Anies sih sebetulnya memiliki wawasan bahwa dia pernah menjadi pimpinan di Jakarta, maka dia tahu persis masyarakat mana yang perlu diperhatikan. Ya. Tapi kalau Ridwan Kamil itu kan pendatang, jadi dia juga harus belajar bagaimana masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Karena masyarakat Jakarta ini kan boleh dikatakan kalau misalnya 10 juta warga pemilihnya, ya, itu orang yang rasional jumlahnya bisa separuh sendiri karena memang Jakarta adalah orang-orang yang sebagian besar berpendidikan tinggi, lalu dia juga menjadi cahaya bagi orang-orang di daerah sehingga dia ingin mendatangi cahaya itu ya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak ya, karena memang Jakarta memberikan sinar yang luar biasa, memberikan cahaya yang terang benderang sehingga perekonomian di Jakarta menjadi luar biasa, dan itulah yang menjadikan bahwa Jakarta sangat butuh perhatian oleh para elit politik, ya, terutama elit-elit politik yang besar deh, ya, yang seperti Gerindra, PDIP, lalu ada Nasdem, ada Demokrat, tapi ternyata banyak dari partai-partai besar itu pun tidak memiliki jago sendiri untuk tampil di Jakarta. Ya, Golkar juga masih bingung ya, apakah akan menampilkan Ridwan Kamil atau ada tokoh yang lain. Karena ketua-ketua DPD mestinya itu disiapkan untuk menjadi entah itu wakil gubernur, entah itu menjadi ketua atau menjadi gubernurnya, sehingga akan lebih mudah untuk menjadikan seseorang dari partai-partai itu. Nah, itulah kondisi tentang perhelatan pilkada di Jakarta yang saat ini boleh dikatakan frekuensinya semakin meninggi, auranya semakin kuat, dan kehangatannya juga semakin memanas bagi roda perpolitikan di Jakarta khususnya. Oke, sampai ketemu pada bagian yang lain.